Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Jatut Yoga Prameswari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa dan yang kami banggakan rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Silva Natalia, Satria Rahmawan, Adelia Kesyafira, Zahra Nur Aulia, Syauki Alaida Yahya, Marwah Sania, dan Huda Santri Aji akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan topik materi pandangan umum pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan proses yang dialami manusia dalam perkembangan bahasanya. Pemerolehan ini bersifat alami. Bahasa pertama terjadi apabila seseorang yang belajar bahasa, biasanya anak yang sejak semula tanpa bahasa, kini ia dapat berbahasa. Jadi, bahasa pertama ialah bahasa yang pertama kali dikuasai seseorang. Pemerolehan bahasa menurut pendapat kelompok. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia dalam memperoleh kemampuan penguasaan bahasanya yang berlangsung di otak anak secara natural untuk mendapatkan bahasanya yang dilakukan secara tidak sadar di dalam otak anak ketika ia memperoleh bahasa pertama. Selanjutnya, penjelasan mengenai pandangan teori behaviorisme, teori nativisme, dan teori kognitivisme terhadap pemerolehan bahasa pertama. Teori behaviorisme. Menurut pandangan kaum behaviorisme, bahasa adalah bagian penting dari keseluruhan tingkah laku. Kaum behavioris ini menamakan bahasa sebagai perilaku verbal, verbal behavior. Untuk membangun teori tentang pemerolehan bahasa, para pakar aliran ini memusatkan perhatian mereka pada aspek-aspek bahasa yang kasat mata. Teori behaviorisme terhadap pemerolehan bahasa bersumber pada teori-teori pembelajaran kaum behavioris. Behaviorisme learning theories. Ada dua teori utama yang dikembangkan oleh para pakar behavioris, yakni classical conditioning dan operant conditioning. Selanjutnya ada teori nativisme. Kaum nativis atau natif yang artinya alamiah atau bawaan dari lahir dengan Noam Chomsky sebagai pelopor utamanya tidak menganggap penting pengaruh lingkungan. Pandangan nativis menyatakan bahwa pemerolehan bahasa ditentukan secara kodrati. Kalau manusia tidak memiliki alat kodrati ini, tidak mungkin ia bisa menguasai bahasa yang disuguhkan secara alami. Menurut Chomsky, anak lahir sudah dibekali dengan seperangkat alat yang memungkinkannya untuk dapat memperoleh bahasa. Alat ini memungkinkannya untuk mengamati secara sistematis bahasa di sekitarnya, apapun alasannya, sehingga ia dapat membangun dan mencamkan dalam hati atau internalis sistem bahasa tersebut. Lalu ada teori kognitivisme. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan proses yang terus-menerus yang dapat dibagi ke dalam tahap-tahap. Dalam keseluruhan, Piaget membedakan adanya 10 tahap perkembangan kognisi yang dapat digolongkan ke dalam 4 tahap pokok sebagai berikut. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor, mulai dari usia 0 sampai 18 bulan atau usia 2 sampai 4 bulan. Tahap ini mencakup 6 subtahap. Tahap kedua yaitu tahap praoperasional yang dibagi menjadi 2 subtahap, yaitu usia 2 sampai 5 tahun dan usia 5 sampai 7 tahun. Tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, kurang lebih dari usia 7 sampai 11 tahun. Tahap keempat yaitu tahap operasional formal, mulai kurang lebih usia 12 tahun. Umur yang diberikan di sini hanya kira-kira, karena ada anak yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk melangkah dari satu tahap ke tahap berikutnya.
Selanjutnya ada pandangan teori behaviorisme, teori nativisme, dan teori kognitivisme terhadap pemerolehan bahasa kedua. Teori behavioristik. Menurut pandangan teori behavioristik, bahwa bahasa akan dapat diperoleh dan dikuasai karena faktor kebiasaan. Seorang anak kecil akan dapat menguasai bahasa bila semakin sering dia mendapat stimulus dari luar yang membuat dia tertarik untuk mencoba berkomunikasi dengan memberikan respon melalui gayanya sendiri. Contohnya pada stimulus yang diberikan pada bayi di bawah 3 bulan. Misalnya, pada awalnya dapat hanya berupa gestur saja. Hal ini dikarenakan proses pemerolehan bahasa bayi pada periode ini memang baru pada tahap pengenalan saja. Teori Nativisme. Menurut Chomsky, yang merupakan tokoh aliran teori metalistik itu, dapat diambil penafsiran bahwa dalam setiap diri anak manusia telah dibekali oleh sebuah kemampuan berbahasa dalam dirinya yang tersimpan sebagai bawaan semenjak lahir. Dalam masa perkembangan, manusia tinggal melatih apa yang sebenarnya telah dia miliki di dalam otaknya, yaitu bahasa. Oleh karena itu, dalam teori pembelajaran atau pemerolehan bahasa kedua pada masa perkembangan pertama, tentunya tidak akan jauh melenceng dari penafsiran tersebut. Selanjutnya, teori kognitivisme. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Dari lahir sampai 18 bulan atau 1,5 tahun, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui inderanya. Anak hanya mengenal benda yang dia lihat secara langsung. Pada akhir usia 1 tahun, anak sudah dapat mengerti bahwa benda memiliki sifat permanen, sehingga anak mulai menggunakan simbol untuk mempresentasikan benda yang tidak hadir di hadapannya. Simbol ini kemudian berkembang menjadi kata-kata awal yang diucapkan anak. Jadi, kesimpulan dari pandangan umum pemerolehan bahasa ialah pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak, mulai dari ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dari pembelajaran bahasa atau language learning. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh oleh manusia setelah pemerolehan bahasa pertama dengan penguasaan bahasa yang relatif sempurna. Kegunaan bahasa kedua hanya pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan manusia. Bahasa pertama adalah bahasa yang pertama-tama dipelajari seseorang, terutama dengan mendengarkan orang-orang di sekitarnya berkomunikasi. Sedangkan bahasa kedua adalah bahasa yang digunakan seseorang selain bahasa ibunya. Baik, dapat disimpulkan bahwa pandangan umum pemerolehan bahasa dari masing-masing aliran itu berbeda-beda. Namun, kelompok kami memiliki pandangan umumnya tersendiri. Menurut pandangan umum kelompok kami, pemerolehan bahasa adalah proses manusia dalam memperoleh kemampuan penguasaan bahasanya, yang berlangsung di otak anak secara natural untuk mendapatkan bahasanya, yang dilakukan secara tidak sadar di dalam otak anak ketika ia memperoleh bahasa pertama. Dengan disampaikan materinya, harapan saya semoga teman-teman bisa memahami dengan baik materi yang disampaikan hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.